Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih ide donat 2000-an yang aku kemas menggunakan plastik OPP. Ini sangat cocok ya kalau kita mau titip di warung atau di kantin sekolah. Ini dijual 2000-an sudah untung banyak ya karena aku pakai resep dan bahan-bahannya itu yang ekonomis. Tapi tekstur donatnya sangat empuk dan lembut. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di-subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Pertama di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukin tepung terigu pro tinggi sebanyak 250 gram. Lanjut ini aku masukin untuk raginya sebanyak 4 gram. Lalu di sini aku pakai pelembut roti, ini aku pakai BI sebanyak 1 gram. Dan di sini juga aku tambahkan baking powder sebanyak 1 gram. Kemudian lanjut aku masukin untuk gula pasirnya sebanyak 3 sendok makan. Dan susu bubuknya sebanyak 2 sendok makan. Dan setelah bahan kering masuk semua, ini langsung aja kita aduk sampai bahan keringnya tercampur merata. Di sini aku aduknya menggunakan spatula. Setelah bahan kering tercampur merata, langsung aja ini aku masukin 1 butir telur ukuran kecil. Kemudian ini aku masukin air es sebanyak 120 ml. Aku masukinnya secara bertahap. Kemudian ulen lagi sampai cairan dan tepung keringnya tercampur merata. Nah ini aku masukin lagi ya untuk sisa cairannya. Oh ya, untuk pemula aku sarankan kalau memasukkan airnya itu secara bertahap ya, agar mencegah dari adonan yang kelembekan. Kalau sudah terlanjur kelembekan, boleh kita tambahkan tepung terigu lagi ya sampai adonannya itu pas kelembapannya. Jadi untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih ya dari resep aku. Jadi tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Nah ini setelah adonannya setengah kali seperti ini, lanjut aja aku masukin margarinnya sebanyak 2 sendok makan dan setengah sendok teh garam. Dan lanjut ini aku ulen lagi menggunakan tangan sampai margarinnya tercampur merata. Dan nanti ini aku lanjutin ngulennya menggunakan mixer agar lebih cepat dan lebih mendapatkan adonan yang kalis elastis. Kalau kalian belum ada mixer tangan, boleh ulennya lanjut pakai tangan ya, sampai adonannya mendapatkan tekstur yang kalis dan elastis. Nah ini adonannya sudah kelihatan mengkilat dan mulus, ini tandanya adonannya sudah kalis ya. Nah untuk memastikan adonannya itu sudah kalis atau belum, di sini aku mau cek menggunakan tangan aku yang aku kasih minyak goreng terlebih dahulu. Kemudian ini aku ambil sedikit adonan dan aku rentangkan seperti ini. Dan jika direntangkan adonannya sudah tidak mudah putus dan sudah membentuk selaput bayangan, ini tandanya adonannya sudah kalis elastis dan siap kita bagi-bagi dan kita timbang. Nah di sini sebelum kita timbang, kita padatkan dulu agar udara yang terperangkap di adonan ini keluar ya. Dan di sini juga adonannya aku kasih minyak goreng ya agar permukaannya tidak kering. Nah di sini sudah aku siapin untuk timbangannya. Jadi di sini aku mau timbang untuk per pieces donatnya itu aku pakai berat timbangannya 20 sampai 21 gram.
Walaupun di sini aku pakai berat timbangan di 20 gram, ini nanti hasil donatnya itu besar dan menul-menul ya. Karena di sini aku pakai trik yang dak kecil hasil besar. Nah, ini hasilnya setelah adonannya aku bagi-bagi dan aku timbang-timbang, langsung aja ini mau aku rounding ya atau aku mau bulatkan. Dan agar adonannya tidak kering itu aku tutup menggunakan serbet ya. Dan lanjut ini aku rounding. Untuk adonan yang pertama aku gunting dan aku timbang ya. Di sini aku roundingnya dengan menggunakan teknik seperti ini. Kalau kalian mau merondingnya di atas meja juga bisa ya, jadi tergantung selera kalian. Yang terpenting adonannya itu padat dan permukaannya mulus. Dan ini setelah adonannya selesai dibulatkan, ini langsung aja kita baluri tepung terigu seperti ini ya, agar adonannya saat didiamkan dia tidak kering. Dan setelah dibaluri tepung terigu, kita pindahkan ke alas adonan. Nah, ini sebelum aku rounding, ini adonannya aku pukul-pukul ya menggunakan telapak tangan, karena agar udara yang terperangkap di adonan itu keluar ya. Karena kalau masih ada udara di dalam adonan, kita bakal kesulitan untuk mendapatkan adonan yang mulus saat dironding. Jadi harus kita keluarkan dulu dengan cara kita pukul-pukul seperti tadi. Nah, ini setelah selesai semua adonannya aku bulatkan dan aku baluri tepung terigu. Ini hasilnya seperti ini ya. Dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 15 menitan sampai adonannya sedikit mengembang. Nah, ini setelah adonannya aku diamkan selama kurang lebih 15 menit, langsung aja di sini aku mau cetak ya. Di sini aku pakai cetakan kayu seperti ini. Jika kalian belum ada cetakan kayu seperti ini, bisa gunakan scraper atau menggunakan alat-alat yang datar untuk memipihkannya ya. Dan di sini untuk cetakan kayu yang aku pakai ini, untuk ukurannya itu lebarnya 7 cm ya. Ini cocok untuk berat adonan 25 sampai 35 gram ya. Nah, di sini aku pakai tadi berat timbangannya itu 20 gram, tapi aku pakai cetakannya yang 7 cm karena di sini aku pingin menghasilkan dough kecil hasilnya besar ya. Jadi aku pakai cetakan ini untuk mencetaknya. Dan sini aku tusuk-tusuk seperti ini adonannya karena ini banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap ya. Jadi caranya kita keluarkan dengan kita tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini. Karena kalau masih banyak udara yang terperangkap, nanti donatnya itu jadi bergelembung saat digoreng. Dan nanti untuk seratnya itu bisa kopong ya, karena masih banyak udara yang terperangkap di adonan. Nah, ini setelah adonannya aku pipihkan, aku diamkan selama kurang lebih 45 menitan. Dan ini sudah mengembang, langsung aja donatnya mau aku goreng ya. Dan sebelumnya ini aku sudah panasin untuk minyaknya. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya. Nah, seperti ini ya, kalau masih ada udara yang terperangkap, jadi saat digoreng itu donatnya bergelembung. Nah, kalau sudah menggelembung seperti ini, tinggal kita tusuk aja menggunakan tusuk gigi ya untuk mengeluarkan udaranya. Dan ini kalau bagian sisi donatnya sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita balik ya. Dan untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja agar tidak banyak menyerap banyak minyak. Nah, ini jika bagian permukaan bawahnya sudah kecoklatan juga, langsung aja ini kita angkat ya dan lanjut kita tiriskan. Nah, ini hasil donatnya ya yang sudah digoreng. Ini donatnya menul-menul. Walaupun ini aku pakai dough 20 gram, tapi ini hasil donatnya itu besar-besar dan menul-menul dan white ringnya itu tinggi dan kokoh ya.
Nah, ini setelah donatnya dingin langsung aja aku mau topping ya. Nah, di sini karena aku jualnya harganya ekonomis, jadi aku untuk olesannya menggunakan buttercream dan untuk topping bagian atasnya aku cuma pakai seres, keju dan kacang sangrai ya. Nah, itu tadi aku kasih tahu untuk kemasannya aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 kali 10 cm ya. Oh ya, untuk resep buttercreamnya nanti aku cantumin link videonya di box deskripsi ya. Oh ya, sambil aku nopping sekaligus aku juga mau kasih tips nih bagaimana dari timbangan adonan donat yang kecil menghasilkan donat yang besar. Jadi ada beberapa tips dan triknya ya. Trik yang pertama itu adonan donatnya harus kalis elastis ya. Dan trik yang kedua untuk proses proofing adonannya itu 2 kali ya. Pertama, setelah dibulatkan atau setelah dironding itu kita diamkan selama kurang lebih 15-20 menitan, dan setelah itu donat dicetak atau dipipihkan dan didiamkan lagi selama kurang lebih 30-40 menitan tergantung kecepatan kerja raginya ya. Bisa cepat dan bisa juga lambat tergantung suhu udara di rumah kita ya. Dan trik yang ketiga, saat kita memipihkan adonannya itu sampai tipis ya, sampai adonannya itu melebar ke samping sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, tips yang keempat untuk proses proofingnya itu harus pas ya, jangan sampai over proofing. Jadi setelah donat kita diamkan itu dia sudah mengembang dan kelihatan mulus, dan saat kita tekan adonannya dia perlahan kembali lagi, itu tandanya donat sudah siap untuk digoreng ya. Dan tips yang kelima, saat menggoreng donat untuk suhu panas minyaknya itu harus pas ya, jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin. Untuk mengetahui pas atau belum minyaknya, jadi kita tinggal masukin aja lidi atau tusuk gigi ke dalam minyak. Kalau minyak panasnya itu sudah berbuih, tandanya sudah pas ya untuk kita masukin adonannya. Jadi segitu aja ya trik yang aku bisa kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan lanjut, ini ke donatnya sudah selesai semua ya, aku kemas menggunakan plastik OPP dan aku kasih stiker, jadi tampilannya tambah rapi, tambah cantik, dan insya Allah ini tambah laris manis. Jadi ini sangat cocok ya buat ide jualan untuk dititip di warung atau di kantin sekolah. Nah, ini sebelum videonya aku akhiri, ini aku mau review untuk tekstur donatnya. Di sini kelihatan teksturnya sangat empuk ya, karena saat aku tekan donatnya ini langsung kembali lagi. Dan ini untuk tekstur donatnya sangat padat dan empuk. Di sini untuk keempukannya bertahan sampai 3 harian ya. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum.